Halo anak-anak kelas 9, kembali lagi di program pembahasan soal IPA Fisika, persiapan ujian akhir bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, Ibu Santi akan membahas paket soal yang pertama. Nah, sebelum kita mulai, pastikan ya kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk. Seperti biasa, kita akan mengawali pembahasan soal dengan kata motivasi. Jika kita tidak mau belajar, maka tidak ada seorang pun yang dapat memaksanya. Sebaliknya, jika kita memutuskan untuk terus belajar, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Belajar diawali dengan kesadaran dan niat dari diri sendiri, karena kita mengetahui banyak manfaat dan kebaikan yang akan diperoleh saat kita belajar. Siap untuk belajar anak-anak? Yuk, semangat ya. Soal yang pertama. Massa jenis batu sesuai data pada gambar 1 dan 2 adalah, kita lihat jawabannya, itu yang D, 7.500 kg per meter kubik. Dari mana? Nah ini Ibu Santi mau jelasin anak-anak. Ini anak-anak dari gambar pertama, di sini ada tabung ukur ya. Berarti ini untuk mengukur volume batu ya anak-anak di sini. Nah, kalian lihat ini ada volume air ya, ada volume air itu 60 ml. Kemudian ini ada volume air plus batu ya anak-anak ya. Jadi batunya dimasukin nih. Itu ternyata menunjukkan nilai 80 ml. Artinya dari dua gambar ini ya, sebelum batu dimasukkan dan sesudah batu dimasukkan, kita dapat mengetahui bahwa volume batunya yaitu 80 dikurangi 60. Karena 60 ini kan miliknya air ya anak-anak ya. Nah, volume batunya aja itu 20 ml. Sedangkan dari gambar yang kedua, ini gambar neraca, kita dapat mengetahui nilai massa dari batu anak-anak. Massanya, ini ya massa batu. Di sini ada dua anak timbangan, 100 gram dan 50 gram. Berarti massa batunya 100 ditambah 50, yaitu 150 gram. Nah, sudah ada massa, sudah ada volume, ya. Maka kita bisa menentukan atau menghitung nilai massa jenis dari batu, yaitu menggunakan persamaan ini ya rho batu sama dengan massa batu dibagi volume batu. Kita masukkan nilainya anak-anak. 150 gram ya massanya dibagi volumenya 20 ml atau cm kubik. Jadi satuan mililiter itu setara dengan cm kubik ya anak-anak. Nah dari sini kita dapat hasil, ini boleh dicoret ya nolnya. Jadi 15/2 itu 7,5 gram per cm kubik. Padahal di pilihan jawaban itu satuannya dalam kilogram per meter kubik. Artinya kita harus mengkonversi dulu nih ya anak-anaknya satuan gram per cm kubik menjadi kilogram per meter kubik. Caranya seperti ini anak-anak ya. Oke. Kita tuliskan di sini. 7,5 gram per cm kubik. Ini mau kita ubah menjadi satuan kilogram per meter kubik. Nah, satu-satu anak-anak, 7,5, kita tulis di sini ya, gram ke kilogram, itu kan nanti dibagi 1000 ya anak-anak ya. Jadi nilainya gram ke kilogram itu adalah 1/1000. Ya. 1/1000 kilogram. Kemudian ini ada per, ini ya, per yang ini. Sentimeter kubik ke meter kubik anak-anak. Sentimeter ke meter itu kan dibagi 100 ya, tapi ada pangkat 3.
Nah, berarti 100-nya juga dipangkat 3. Ini jadinya 1 juta. Jadi 1/1 juta anak-anak ya. 1/1 juta. Ini meter kubik. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menyelesaikan dulu nih ya perhitungannya di dalam kurungnya. 1/1000 dibagi 1/1 juta. Pembagian dengan pecahan biasa itu bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian ya anak-anak. Jangan lupa caranya ini ya 1/1000 dikali. Nah ini pembaginya atau penyebutnya nanti dibalik posisinya ya. Jadi 1 juta per 1. Nih satuannya sudah kilogram per meter kubik anak-anak. Nah, dari sini bisa disederhanakan anak-anak. Coret ya masing-masing bagi 1000. Coret nolnya 3. Jadi hasil akhirnya adalah tinggal 7,5 dikali yang di dalam kurung itu pengalinya 1000 anak-anak. Kilogram per meter kubik atau hasil akhirnya adalah 7.500 kilogram per meter kubik. Ini yang D jawabannya. Kita akan lanjut ya ke nomor 2. Oke, soal nomor 2. Berdasarkan data pada tabel, maka gambar bimetal yang benar adalah gambar berikut menunjukkan perkiraan bentuk bimetal setelah dipanaskan. Nah, di sini anak-anak ada 4 bimetal ya. 4 bimetal ini tersusun dari ini anak-anak variasi atau modifikasi dari 3 logam. Ini ya, ada logam 1, logam 2, dan logam 3. Di sini ada nilai koefisien muai panjang setiap logamnya, dan ini simbolnya. Nah, yang perlu kalian ingat untuk materi bimetal ini adalah, jangan lupa anak-anak ya untuk pemuaian, ibu tulis di sini ya, untuk peristiwa pemuaian. Pemuaian itu nanti dipengaruhi oleh nilai koefisien muai panjang. Oleh koefisien muai panjang. Atau lambangnya adalah alfa anak-anak. Nih alfa, jangan lupa ya. Kemudian zat atau benda yang memiliki nilai koefisien muai panjang besar. Ini anak-anak kalau alfanya besar, yang terjadi adalah ketika dipanaskan, maka dia akan mudah memuai atau cepat memuai gitu ya. Mudah memuai. Nah, sebaliknya ketika dia didinginkan, yang terjadi bendanya atau zatnya mudah menyusut. Jadi sangat responsif sekali anak-anak ya. Dalam kondisi panas dia cepat memuainya. Dalam kondisi dingin dia cepat menyusutnya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini anak-anak ya. Ini dari tabel kita lihat anak-anak. Koefisien muai yang paling besar adalah yang logam 2. Ini ya 0,000024. Jadi koefisien logam 2 ini yang paling besar ya anak-anak ya, lebih besar dari berikutnya adalah logam 1 anak-anak. Koefisien logam 1 dan yang paling kecil itu adalah koefisien muai logam yang ketiga. Ini dia. Artinya kalau ketiga logam ini dipanaskan, maka yang paling panjang itu nanti yang logam kedua anak-anak. Sedangkan yang terpendek nanti logam ketiga. Sebaliknya kalau didinginin gitu ya, maka yang paling
pendek, nanti logam 2. Dia cepat nyusut sih, ya cepat memendek gitu. Tapi nanti yang paling panjang itu logam 3. Nah, di sini prosesnya kan dipanaskan ya anak-anak ya. Jadi kita tinggal membandingkan nih. Ini yang logam bimetal pertama ya. Bimetal pertama itu tersusun dari logam 1, ini anak-anaknya logam 1 dan logam 2. Nah, 1 dan 2 kalau kalian lihat di sini, 2 lebih besar daripada 1. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini ya, bimetalnya kalian lihat di sini, ini jelas banget ya anak-anak ya. Jadi bimetal tuh seperti eh, dua lingkaran ya, ada lingkaran dalam dan lingkaran luar. Nah, ini logam 2, ini kan dia berperan sebagai lingkaran luar. Nah, karena dia lingkaran luar, otomatis dia lebih panjang anak-anak. Jadi yang ini bimetal pertama tuh betul. Kemudian yang bimetal kedua, dia tersusun dari logam 1 dan logam 2. Nah, dari sini kita kan tadi sudah tahu ya bahwa koefisien muai logam 2 lebih besar daripada koefisien muai logam 1. Jadi harusnya 2 tuh lebih panjang. Nah, kalau gambar bimetal kedua ini kalian bisa lihat cukup jelas ya. Ini yang logam 1 yang berperan sebagai lingkaran luar, sedangkan logam 2-nya sebagai lingkaran dalam. Jadi di sini logam 2 lebih pendek. Nah, berarti ini salah anak-anak. Karena menurut ketentuan harusnya logam 2 itu lebih panjang karena koefisiennya lebih besar daripada logam 1. Jadi bimetal kedua nih salah ya gambarnya. Kemudian di metal yang ketiga kita lihat dia tersusun dari logam 3, ini ya yang buletan-buletan putih ini logam 3, terus yang putih polosnya ini logam 2. Kita lihat di sini logam 2 lebih besar koefisiennya daripada logam 3. Artinya harusnya logam 2 lebih panjang dibandingkan dengan logam 3. Nah, gambarnya kalian lihat di sini ya, logam 2-nya lebih pendek. Jadi di metal ketiga juga salah anak-anak ya. Tuh, ini kan logam 3-nya lebih panjang gitu. Logam 2 lebih pendek, berarti salah. Harusnya kan logam 2 yang lebih panjang. Nah, kita lihat di metal yang keempat, tersusun dari logam 3 dan logam 1. Nah, kita lihat 3 dan 1 itu lebih besar koefisien logam 1. Jadi harusnya nanti logam 1 lebih panjang daripada logam 3. Nah, kita lihat gambarnya anak-anak. Di sini terlihat jelas sekali logam 1 lebih panjang daripada logam 3. Ya, karena logam 1 berperan sebagai lingkaran luar. Logam 3-nya lingkaran dalam. Jadi lebih panjang yang logam 1-nya. Ini betul anak-anak. Maka yang benar adalah bimetal 1 dan 4. Yang ini anak-anak ya jawaban yang benarnya. Kita lihat kuncinya. Nah, itu ya betul yang B. Oke, kita akan lanjut ke nomor 3. Perhatikan grafik pemanasan 300 gram es bersuhu negatif 10 derajat Celcius berikut. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, maka berapa kalor yang diperlukan pada proses C ke D? Oke, anak-anak, di sini kita lihat dulu ya. Yang ditanyakan itu adalah proses C ke D, anak-anak. Jadi hati-hati ya dalam membaca soal. C ke D itu berarti yang ini nih anak-anak ya. Ibu Santi kasih warna berbeda dulu nih. Nah, ini proses C ke D aja yang ditanya. Nah, jangan lupa untuk materi kalor, Ibu Santi coba jelasin singkat dulu ya, kasih pengantar nih konsep awalnya. Anak-anak, pengaruh kalor pada benda itu kan ada 2 ya, yaitu perubahan suhu, dan perubahan wujud. Yang mana terjadinya bergantian ya anak-anak ya, nggak bisa bareng-bareng. Tuh, yang perubahan suhu nanti nilai kalornya bisa dicari menggunakan persamaan Q sama dengan M
kali C kali delta T. Sedangkan yang perubahan wujud, nanti kita fokus ke dua perubahan wujud saja anak-anak, yaitu melebur dan mendidih. Untuk zatnya juga kita batasi, melebur itu nanti kita batasi untuk es. Oleh karena itu, es kalau melebur harus mencapai titik leburnya dulu ya syaratnya, yaitu bernilai suhunya 0 derajat Celcius. Sedangkan yang mendidih itu kita batasi zatnya adalah air. Nah, air juga kalau mau mendidih harus mencapai titik didihnya, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius, anak-anak. Nah, untuk melebur kita dapat mencari dengan persamaan Q sama dengan M kali L. Sedangkan untuk mendidih kita dapat mencari besarnya kalor itu dengan rumus M dikali U anak-anak. Di mana M adalah massa ya, L-nya kalor leburnya. Nah, U di sini adalah kalor uapnya. Nah, kalau yang ini Q sama dengan MC delta T, C itu kalor jenisnya, delta T adalah perubahan suhunya anak-anak. Nah, kita lihat di gambar sini anak-anak ya. Ibu Santi coba jelasin dulu nih grafik kalor terhadap ini ya suhu. Oh, di sini waktu terhadap suhu ya anak-anak ya. Nah, kita lihat di sini anak-anak awalnya ini di titik A itu kondisi awal ya. Ini wujudnya tuh es anak-anak, padat gitu ya. Suhunya negatif 10. Kemudian es ini dipanaskan. Nah, ketika es yang suhunya negatif 10 dipanasin, itu nanti kalornya digunakan untuk perubahan suhu anak-anak. Nggak bisa ya, nggak boleh untuk perubahan wujud. Kenapa? Karena kalau mau berubah wujud, es itu harus mencapai titik leburnya, yaitu 0 derajat Celcius. Nah, ini kan suhunya negatif 10. Jadi, es belum bisa melebur, ya, belum memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu, kalornya digunakan untuk perubahan suhu terlebih dahulu. Yakni dari negatif 10, suhunya naik sampai mencapai titik leburnya, yaitu 0 derajat Celcius. Ya. Nih, di titik B ini berhenti. Ini berarti kondisinya wujudnya masih es ya anak-anak ya, masih padat. Kan yang berubah suhunya, wujudnya tetap. Ya. Jadi suhunya berubah dari negatif 10 menjadi 0. Tapi wujudnya tetap es. Kemudian ketika es sudah mencapai suhu 0 derajat, berarti sekarang es sudah boleh melebur anak-anak, sudah boleh berubah wujud ya. Maka ini nanti proses selanjutnya adalah perubahan wujud anak-anak ya. Tapi suhunya tetap di 0 derajat anak-anak. Nih, suhunya tetap ya, maka garisnya berupa garis lurus mendatar. Berhenti di titik C. Di titik C ini berarti wujudnya sudah berubah ya, jadi cair atau air anak-anak. Tapi suhunya tetap di 0 derajat Celcius. Nah, dari titik C, air yang bersuhu 0 derajat Celcius masih dipanasin. Maka yang terjadi berikutnya adalah perubahan suhu lagi anak-anak ya. Jadi airnya nanti akan mengalami perubahan suhu meningkat. Nah, di grafik ini berhentinya sampai di titik D, yang mana suhunya mencapai 30 derajat Celcius. Nah, kalau kalian lihat di sini anak-anak, berarti dari es yang bersuhu negatif 10 derajat Celcius sampai menjadi air bersuhu 30 derajat Celcius, itu ada 3 proses yang dilalui anak-anak ya. Garis AB itu berarti perubahan suhu ya, ini Q1, nanti persamaannya M, C, delta T. Kemudian untuk garis BC itu menunjukkan perubahan wujud anak-anak, yakni melebur. Ini proses yang kedua, nanti bisa dicari menggunakan persamaan M kali L. Kemudian proses yang ketiga, CD, ini perubahan suhu lagi. Jadi nanti Q3 sama dengan M, C, delta T lagi. Nah, Q1 dan Q3 ini sama-sama perubahan suhu anak-anak. Rumusnya sama, tetapi ingat ada yang berbeda, yaitu
wujudnya ya. Q1 ini wujudnya masih es. Sedangkan untuk Q3 di sini wujudnya sudah air anak-anak. Jadi nanti kalor jenisnya gunakan kalor jenis air, perubahan suhunya juga perubahan suhu airnya. Yuk langsung aja kita hitung ya untuk proses Q3-nya. Q-C-D yang ditanyakan atau itu Q proses yang ketiga. Kita menggunakan persamaan M, C, ini C-nya punya air ya, wujudnya sudah air. Delta T juga punya air. Nah, masanya 300 gram. Ini kita ubah dulu anak-anak satuannya. Ya, jadi kita tuliskan dulu aja deh di sini ya. Kita tuliskan dulu di samping sini ada massa 300 gram, diubah dulu ke kilogram. 0,3 kilogram. Atau Bu Santi lebih suka pakai pecahan biasa, itu 3/10 ya anak-anak ya. Tuh. Kemudian kalor jenis airnya ada ya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan untuk delta T airnya ini anak-anak awalnya di titik C 0 derajat Celcius, akhirnya di titik D 30 derajat Celcius. Jadi nanti delta T-nya adalah 30 dikurangi 0 ya. Oke, kita masukkan saja nilainya langsung. Masanya 3/10. Dikali kalor jenisnya 4.200. Dikali delta T-nya, ini ya 30 dikurangi 0 anak-anak. Garis C ke D aja ya. Jadi bukan dari yang negatif 10 ya, itu udah beda proses anak-anak. Nah, kemudian kita hitung di sini ya. Oke, kita tuliskan saja dulu 3/10 dikali 4.200 dikali ini 30 dikurangi 0 kan 30 ya. Kemudian ada yang bisa kita coret nih. Nih bagi 10 coret nolnya ya. Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung 3 dikali 4.200 dikali 3. Itu hasilnya adalah 37.800 Joule anak-anak. 37.800 Joule. Nah, ini yang B jawabannya. Oke, kita lihat ya kuncinya. Nah, itu dia betul ya. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Contoh peristiwa sehari-hari yang berkaitan energi potensial dan energi kinetik berturut-turut ditunjukkan pada nomor. Nah, di sini anak-anak kalian harus bisa membedakan dulu ya antara energi potensial dan energi kinetik ya. Energi potensial itu apa sih? Energi potensial itu energi yang dimiliki benda ya, energi potensial itu energi yang dimiliki benda karena punya ketinggian anak-anak. Persamaannya itu M dikali G dikali H. Massa kali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Sedangkan untuk energi kinetik, ini energi gerak ya anak-anak ya. Itu persamaannya M dikali V kuadrat per 2. M-nya massa, V-nya di sini adalah kecepatan anak-anak. Jadi untuk benda yang bergerak. Sekali lagi, kalau EP punya ketinggian, EK itu ada kecepatan atau bendanya bergerak. Nah, kita lihat di sini satu persatu ya. Pernyataan 1, burung merpati itu hinggap di dahan pohon yang tinggi. Wah, ini udah jelas sekali nih, dahan pohon yang tinggi berarti ketinggian ya. Ini berarti EP anak-anak. Kemudian pernyataan 2, mobil yang membawa barang-barang rumah tangga itu melaju kencang. Ini kata kuncinya ya, di jalan raya. Berarti ini kan gerak. Berarti dia punya energi kinetik. Ketiga, kucing mengejar tikus. Mengejar juga kan berarti bergerak ya anak-anak ya, hingga tertangkap. Ini energi kinetik. Dan yang keempat, di dahan pohon yang besar itu tergantung rumah lebah sebesar
kepala gitu ya. Ini punya ketinggian, berarti energi potensial. Nah, berarti jawabannya untuk pertanyaan nomor 4 ini yang ditanya energi potensial dan energi kinetik berturut-turut. Nah, yang potensial berarti 1 dan 4 ya, 1, 4, kinetiknya 2, 3. Nah, jawabannya itu ada di pilihan yang B nih anak-anak. 1, 4 dan 2, 3. Kita lihat dulu ya kunci jawabannya. Nah, sesuai. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5. Mobil A dan mobil B bergerak saling mendekati pada jalur yang berbeda. Pada saat tertentu, mobil A dan mobil B mengalami kebocoran oli, sehingga tampak pola titik tetesan oli seperti pada gambar di bawah. Dari gambar pola titik yang terbentuk, maka pernyataan yang benar mengenai jenis gerak mobil A dan mobil B adalah, oke anak-anak, ini membaca pola ya, membaca pola tetesan oli nih. Nah ini mobil A-nya ada di kiri, sedangkan mobil B ada di kanan. Mereka bergerak saling berlawanan arah. Jadi mobil A-nya geraknya ke kanan, mobil B bergeraknya ke kiri. Ini pola tetesan olinya. Langkah pertama anak-anak, kalian harus menentukan tetesan pertama dan terakhir dulu nih dari masing-masing mobil. Kita lihat dulu ya, nih pola titik tetesan oli mobil A. Mobil A posisi awalnya kan adanya di kiri gitu ya, terus dia bergerak ke kanan. Berarti tetesan oli pertama atau awal mobil A itu adanya di sebelah kiri anak-anak ya. Nah, ini nih awalnya. Tetesan pertama. Berarti tetesan akhirnya adanya di sebelah kanan untuk mobil A. Nah, sedangkan untuk yang mobil B kita lihat, mobil B awalnya kan dia posisinya ada di kanan. Jadi tetesan oli awalnya ada di kanan anak-anak. Ini awalnya. Nah, yang ini sebelah kiri nanti menjadi posisi tetesan akhir gitu ya. Nah, setelah menentukan posisi awal dan akhir pada pola, langkah berikutnya adalah kita membaca polanya anak-anak. Gimana cara bacanya? Ya tinggal dibaca tuh pola titiknya dari posisi awal ke akhir. Jadi kalau yang pola mobil A, kita bacanya ke kanan nih anak-anak ya. Nih cara membaca polanya, ini ke kanan. Dilihat nih, semakin ke kanan, ini jarak antar titiknya kan mendekat anak-anak. Tuh. Semakin ke kanan itu jarak antar titiknya mendekat. Kemudian yang mobil B awalnya ada di kanan, ya akhirnya di kiri. Jadi cara membacanya dari kanan ke kiri anak-anak. Nah kalian lihat juga nih polanya, pola titiknya. Ini dari kanan ke kiri kan juga semakin mendekat. Tuh. Kalau semakin mendekat, anak-anak dapat dipastikan bahwa jenis gerak mobil A dan mobil B itu GLBB diperlambat ya anak-anak ya. Jadi kalau nanti pola titik gitu ya, pola titik gitu ya anak-anak ya. Nih pola titik itu kalau jaraknya sama gitu ya, jarak antar titiknya sama, pola titik ini ya jarak antar titik, jarak antar titiknya misalnya sama, dapat dipastikan itu nanti geraknya GLB. Tapi kalau mendekat jarak antar titiknya berarti GLBB diperlambat. Ini diperlambat. Sedangkan kalau jarak antar titiknya itu menjauh anak-anak, berarti jenis geraknya adalah
GLBB dipercepat. Nah, karena di sini sama-sama mendekat gitu ya anak-anak ya, berarti mobil A dan mobil B itu sama-sama geraknya GLBB diperlambat anak-anak. Yang D. Kita lihat ya kunci jawabannya. Ya, betul ya yang D. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ketika mobil direm mendadak, tampak kondisi penumpang terlihat pada animasi berikut. Peristiwa tersebut sesuai dengan pernyataan. Nah, ini tentang hukum Newton ya. Anak-anak, hukum Newton itu ada 3 ya. Ibu harap kalian masih mengingatnya. Ini materi kelas 8 ya. Hukum Newton. Hukum Newton. Nah, yang pertama anak-anak, itu persamaannya resultan gaya yang bekerja pada benda 0 gitu ya. Yang terjadi adalah kalau resultan gayanya 0, bendanya diam atau bergerak terus ya dengan kecepatan tetap. Tuh. Nah, ini GLB gitu ya, bergerak dengan kecepatan tetap. Yang tadinya diam akan terus diam, yang bergerak akan terus bergerak gitu ya anak-anak ya. Atau disebut juga hukum 1 Newton ini sebagai hukum kelembaman, yaitu kemampuan untuk mempertahankan posisinya. Nah, cirinya untuk hukum 1 Newton itu adalah adanya, kalaupun misalnya ada pemberian gaya ya, gayanya itu diberikan secara tiba-tiba. Jadi hukum 1 Newton tuh cirinya nanti ada kata mendadak, terusnya tiba-tiba, dengan cepat atau secara cepat gitu. Nah, ini anak-anak ciri khasnya hukum 1 Newton. Nah, direm mendadak gitu ya. Nah, kemudian untuk yang hukum 2 Newton itu persamaannya resultan gayanya tidak bernilai 0 ya, tapi dia punya nilai. Dapat dicari menggunakan persamaan M dikali A. Mak gitu ya. Di mana A di sini adalah percepatan atau perubahan kecepatan. Berarti dengan adanya A otomatis ini geraknya adalah nanti GLBB ya anak-anak ya. Jadi ada perubahan kecepatan. Bisa GLBB dipercepat, yang tadinya misalnya diem jadi bergerak, atau GLBB diperlambat, yang semula tadinya gerak jadi diam, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya lagi hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu nanti persamaannya adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi di mana ada gaya aksi akan muncul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan anak-anak. Tanda negatif itu hanya menunjukkan arah yang berlawanan ya antara gaya aksi dan gaya reaksinya. Nah, hukum 3 Newton ini, gaya aksi dan reaksi ini bekerjanya pada 2 benda yang berbeda ya anak-anak ya. Misalnya kita memukul tembok ya dengan tangan kita. Maka aksinya adalah ada gaya dari tangan ke tembok gitu ya. Nah, reaksinya tembok memberi gaya ke tangan kita anak-anak seperti itu. Itu aksi reaksi. Nah, berarti kalau kita lihat di gambar ini ya, animasi ini, kan ini mobilnya direm mendadak. Nah, itu berarti sudah ada kode-kode sinyal gitu ya. Ini loh anak-anak mendadak. Berarti dia menunjukkan hukum 1 Newton anak-anak. Seperti itu. Cukup jelas ya anak-anak ya. Oke, kita akan coba lihat dulu kuncinya. Ya, jawabannya adalah A. Kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 7. Seorang anak mengangkat batu menggunakan tongkat besi sepanjang 2 meter. Seperti tampak pada gambar berikut. Gaya yang diberikan anak tersebut adalah, nah ini sudah mulai tentang tuas ya anak-anak ya. Oke, untuk tuas kita
bisa mengerjakan seperti ini. Itu tongkatnya panjangnya 2 meter ya anak-anak. Nih, tongkat panjangnya 2 meter. Berarti dari ujung sini, kiri sampai ujung kanan, itu panjang keseluruhannya 2 meter. Padahal kita lihat di sini ya, dari ujung kanan sampai ke titik tumpu itu 40 cm, anak-anak 40 cm. Artinya dari titik tumpu sampai ke ujung kiri, maka nilainya adalah 2 meter dikurangi 40 cm ya. Itu hasilnya adalah 160 cm nih anak-anak. Tuh. Yaitu dari ini ya, ini berarti kan gaya nih yang orang tuh F. Ini batu, berarti ini W ya, weight berat. Ini LW, LF anak-anak ya. Itu dicari dari 2 meter min 40 cm. Nah, 2 meternya diubah dulu ke cm. Jadi 200 cm dikurangi 40 cm. Ini dia hasilnya 60 cm. Nah, setelah ketemu, kita masukkan ke persamaan anak-anak. Tuas itu prinsipnya adalah keseimbangan ya, perkalian ini F dikali LF sama dengan W dikali LW. Jadi perkalian gaya dengan jaraknya terhadap titik tumpu sebelah kiri gitu ya, harus sama dengan perkalian gaya sebelah kanan dengan jaraknya dia terhadap titik tumpu. Nah, ini yang ditanya F-nya. Jadi kita tulis dulu di sini F, tetap F dulu ya anak-anak ya. Dikali LF-nya 160. W-nya 720, LW-nya 40. Nah, LF dan LW ini nggak harus meter anak-anak ya, yang penting sama satuannya. Karena ini kan kita hanya perbandingan saja ya, membandingkan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi satuannya nggak harus ke meterin gitu ya, yang penting sama antara LF dan LW-nya. Begitu juga F dan W itu satuannya sama. Oke, langkah berikutnya kita hitung ya, ini 160-nya kita langsung pindah ruas aja ke ruas kanan. Jadi nanti F sama dengan 720 dikali 40 per 160 ya, pindah ruas itu nanti 160 jadi pembagian anak-anak. Nah, kemudian kita sederhanakan. Bisa dibagi ya, ini disederhanakan, masing-masing dibagi 40, ini jadi 1, yang ini jadi 4. Nah, maka sekarang tersisa 720 dibagi 4 anak-anak. Hasilnya adalah 180 Newton. Ini jawabannya yang C anak-anak. Kita lihat kuncinya dulu ya. Nah, itu dia sesuai ya. Kunci jawabannya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Kapal kayu yang beratnya 20.000 Newton akan mengangkut barang yang beratnya 17.500 Newton dan beberapa penumpang beserta anak buah kapal. Agar kapal aman ketika berlayar, volume bagian lambung kapal yang berada di bawah permukaan air laut maksimum 5 meter kubik. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jika berat rata-rata setiap orang 500 Newton, maka jumlah orang maksimal yang dapat dibawa oleh kapal tersebut adalah, oke, ini tentang gaya Archimedes ya anak-anak ya. Nah, untuk soal ini kita tuliskan persamaannya dulu ya anak-anak ya. Untuk gaya Archimedes atau gaya apung. Itu seperti ini. FA, gaya apung atau gaya Archimedes itu sama dengan berat benda ya. Nah, FA sendiri itu bisa dicari menggunakan persamaan rho zat cair dikali volume benda yang tercelup. Ini yang tercelup dikali G, gravitasi, rho Vg ya. Nah, W-nya adalah berat ya. Berat benda totalnya. Ini W total.
Berarti W kapal ditambah W barang ditambah berat orang atau penumpang anak-anak. Tuh. Yuk kita masukkan saja nilainya ya. Massa jenis cairannya ini 1000. Kemudian volume benda yang tercelupnya ini ya, yang berada di bawah permukaan air laut maksimal 5 meter kubik. V-nya, V tercelupnya 5, gravitasinya ini 10. Kemudian berat kapal 20.000 ditambah berat barang 17.500 ditambah berat orang. Satu orangnya 500 Newton, tapi jumlah orangnya belum ada anak-anak. Jadi ini 500 kali X gitu ya, karena kita belum tahu berapa orang gitu tuh. Nah ini kita hitung saja. 1000 kali 5 kali 10 itu berarti 50.000. Di ruas kanannya 20.000 ditambah 17.500 itu 37.500 ditambah 500 X gitu ya. Kita mau cari X-nya. Berarti 37.500-nya kita pindahkan ruas dulu ke ruas kiri. Jadinya nanti 50.000 jadi minus ya anak-anak ya, jadi dikurangin. Karena kan dia operasinya sama 500 X-nya penjumlahan. Jadi pindah ruas berubah tanda ya. 37.500 sama dengan 500 X. Kemudian kita hitung anak-anak di sini. Ruas kiri itu ada 12.500 sama dengan 500 X. Nah, X-nya ini berarti 500-nya pindah ruas jadi pembagian ya anak-anak ya. X sama dengan 12.500 per 500. Ini nolnya boleh nih dicoret dulu anak-anak. Tuh, coret 2 ya. Jadi 125 dibagi 5. Hasilnya adalah 25. X itu menunjukkan banyaknya orang. Jadi 25 orang anak-anak yang bisa diangkut oleh kapal tersebut gitu ya. Kita lihat kuncinya. Nah, itu dia sesuai ya. Oke, berikutnya nomor 9. Sebuah kapal terombang-ambing di tengah lautan seperti tampak pada gambar di bawah. Jika cepat lambat gelombang laut saat itu 3 meter per sekon, maka frekuensi gelombang tersebut adalah. Nah, oke. Jadi anak-anak di sini ada data cepat lambat gelombang lautnya 3 meter per sekon sama ini ya, 30 meter itu dari titik P ke titik Q-nya. Itu modal kita anak-anak untuk menghitung. Oke, yang pertama adalah kita lihat dulu nih anak-anak ya. Pada jarak 30 meter atau dari titik P sampai ke titik Q, ini tuh ada berapa gelombang gitu tuh anak-anak. Masih ingat ya? Gelombang transversal anak-anak. Satu gelombang itu kan kalau terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini ya, ini satu paket nih komplit. Atau bisa juga satu gelombang itu dari jarak puncak ke puncak berikutnya. Ini juga sama, boleh anak-anak. Tuh, seperti ini. Ini juga sama satu gelombang. Nah, ini kan puncak ya. Nah, ini puncak berikutnya. Ini kita kasih tanda dulu aja puncaknya nih. Nih, seperti ini anak-anak. Nah, berarti di sini kita lihat dari puncak sini ke puncak berikutnya ini satu gelombang. Ini juga kan, ini berarti gelombang yang kedua, gelombang yang ketiga, ini gelombang yang keempat. Jadi totalnya untuk jarak P ke Q 30 meter itu ada 4 gelombang anak-anak ya. Dari sini kita bisa menentukan nilai panjang gelombang ya anak-anak. 30 meter itu untuk 4 gelombang. Berarti satu gelombangnya berapa gitu ya. Jadi lambda panjang gelombang itu bisa kita cari dari S dibagi NS, yaitu jumlah gelombang untuk jarak S-nya. S-nya adalah 30 meter.
NS-nya tadi ya ada 4 gelombang. Jadi panjang gelombangnya atau lambdanya 7,5 meter. Kemudian ada cepat lambat gelombang air lautnya tadi 3 meter per sekon. Nah, yang ditanya frekuensinya berapa gitu ya anak-anak ya. Kita punya persamaan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Atau frekuensi itu sama dengan V dibagi lambdanya. Kita masukin anak-anak nilainya. V-nya itu 3, lambdanya 7,5. Nah, ini kan ada koma-koma ya, barangkali kalian bingung. Ini bisa kita kalikan dulu, karena satu angka di belakang koma, jadi kita kali 10/10. Ini tidak akan mengubah hasil akhir ya anak-anak ya, karena 10/10 kan hasilnya 1 gitu. Cuma untuk ngilangin komanya aja, dibantu. Maka nanti hasilnya 30/75. Nah, 30/75 ini kan sama-sama kelipatan 15 ya. Jadi kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 15, 30 bagi 15 itu 2, 75 dibagi 15 itu 5. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan hasil. Frekuensinya adalah 2/5 Hz. Atau pecahan desimalnya itu 0,4 Hz anak-anak. Jawabannya yang D. Kita lihat kuncinya. Nah, itu dia ya anak-anak. Semoga penjelasan dari Ibu cukup bisa diterima ya oleh kalian semua. Oke, kita akan lanjut lagi ke nomor 10 anak-anak. Benda terletak di depan cermin cekung seperti gambar. Ternyata bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan diperbesar 3 kali. Kemudian benda digeser 10 cm menjauhi cermin. Maka bayangan yang dihasilkan sekarang bersifat. Nah, ini dia. Kita lihat dulu ya, ada data apa aja nih di soalnya gitu ya. Pertama, ini anak-anak cermin cekung ya. Cermin cekung itu berarti cermin positif ya, karena pertemuan sinar pantulnya ada di depan cermin ya, nyata gitu. Fokusnya juga ada di depan cermin, nyata. Jadi cermin cekung itu cermin positif anak-anak. Ini positif fokusnya. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada benda diletakkan 20 cm. Maka kita tulis dulu aja ya. Ini kondisi awal anak-anak, kondisi pertama. Itu ada jarak benda. Jarak tuh S, ingat, benda tuh objek, jadi SO. SO-nya 20 cm. Kemudian pada saat jaraknya 20 cm, terbentuk bayangan sifatnya nyata, terus diperbesar 3 kali. Ini ada M 3 kali anak-anak. Berarti itu bayangannya 3 kalinya benda, gitu tuh anak-anak artinya ya, kalau diperbesar 3 kali itu. Berarti dari sini kita bisa menentukan SI. S itu jarak bayangannya anak-anak ya. Kan SO tadi jarak objek benda. SI image ya, image itu bayangan. SI-nya berarti tinggal M dikali SO. 3 kali 20. Nah, SI bernilai 60 cm. Ada nilai SO dan ada nilai SI. Kita bisa menentukan nilai fokus dulu anak-anak dari sini. Nah, fokus kita bisa cari pakai persamaan SO kali SI per SO ditambah SI anak-anak. Masukkan nilainya. SO-nya 20 dikali 60. 20 ditambah 60. Berikutnya 20 kali 60 itu 1.200 per 80. Bisa disederhanakan ya anak-anak ya. Ini coret dulu nolnya 1. 120 itu bisa dibagi 8 ya. Dibagi 4 aja 30, berarti kalau dibagi 8 itu 15 cm. Nah, ini fokus cerminnya. Nah, untuk fokus cermin itu sama ya anak-anak ya, tidak mengalami perubahan untuk kondisi 1 dan 2.
Kan cerminnya tidak diubah anak-anak. Jadi nilainya sama. Nah, berikutnya kita mulai hitung di sini nih ya, kondisi kedua. Kondisi kedua itu ketika bendanya digeser 10 cm menjauhi cermin. Jadi menjauhi cermin anak-anak, geser ke sini. Tuh, geser 10 cm gesernya. Berarti sekarang SO-nya untuk kondisi kedua 20 ditambah 10 ya. SO-nya 30 cm anak-anak. Kemudian yang ditanyakan tuh sifat bayangan yang sekarang gitu ya. Nah, kita punya fokus cermin, udah ada nilai fokusnya kan tadi, yaitu 15 cm. Ini dari sini perhitungan yang awal tadi. Ada SO, ada F. Kita bisa mencari nilai SI anak-anak. SI, gunakan persamaan SO kali F per SO min F. Masukkan nilainya. SO-nya kita punya 30 kali 15 gitu ya. Per 30 dikurangi 15. 450 per 15. Nah, SI-nya adalah 30 cm. Nah, karena nilai SI-nya ini positif anak-anak, maka bayangannya bersifat nyata. Jadi ini positif ya, hasil 40 dibagi 15 kan 30-nya ini positif anak-anak. Ya, ini berarti sifat bayangannya adalah nyata. Kalau nyata itu sudah pasti terbalik ya anak-anak ya. Kalau maya itu tegak pasangannya. Udah sepaket itu sih anak-anak. Kemudian untuk ukurannya, kalian bandingkan nilai SO dan SI-nya. Benda dan bayangannya dibandingin gitu loh anak-anak. Nih, bendanya 30 cm. Bayangannya 30 cm juga. Berarti sama anak-anaknya benda dan bayangannya. Berarti nyata terbalik sama anak-anak, sama besar. Sama besar. Nah, itu jawabannya yang C berarti nih. Yuk kita lihat ya, kunci jawabannya. Ya, itu benar ya anak-anak ya, yang C. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 11, ketika atom Na memberikan elektronnya kepada atom Cl, maka pernyataan yang benar adalah, ini teori anak-anak ya. Ketika Na memberikan elektron ke Cl, berarti Na-nya kan jadi positif ya. Nah, positif itu nanti disebutnya istilahnya kation anak-anak. Jadi ini mah cukup jelas lah ya jawabannya yang A. Oke, nomor 12, mistar plastik yang digosok dengan rambut menjadi bermuatan listrik negatif karena. Nah, ini anak-anak, mistarnya jadi negatif nih. Nih, Bu Santi coba sini ya, nih mistarnya nanti jadi negatif. Tuh. Negatif tuh berarti dia kelebihan elektron. Berarti ada elektron yang berpindah ya dari rambut ke mistar nih anak-anak. Supaya nanti mistarnya kan jadi kelebihan nih. Ya, jadi si mistar itu dapat tambahan elektron dari rambut sehingga nanti mistarnya bermuatan negatif atau kelebihan elektron atau kebanyakan elektron. Berarti jawabannya yang ini ya, yang B ya, elektron dari rambut pindah ke mistar plastik. Untuk proton nggak bisa berpindah ya anak-anak ya, ingat karena proton itu terikat kuat dengan inti dengan neutron ya sebagai inti atom seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 13, besar gaya kolom yang dihasilkan oleh interaksi dua muatan listrik adalah 2430 Newton. Kedua muatan terpisah pada jarak 5 cm. Apabila salah satu muatan besarnya 27 mikrokolom, maka besar muatan listrik lainnya adalah, nah ini gaya kolom ya anak-anak ya. Kita hitung dulu nih. Berarti kita tuliskan dulu di sini data apa aja gitu ya dari soal dulu nih. Ditulis dulu deh. Soal itu ada gaya kolom FC 2430 Newton. Kemudian ada jarak R 5 cm. Ini kita ubah dulu ke meter ya anak-anak ya. Ke satuan internasional ya, sistem internasional SI.
Jadi nanti 5 dikali 10 pangkat negatif 2 meter ya. Dibagi 100 kan sama aja dikali 10 pangkat negatif 2. Kemudian Q1-nya 27 mikrokolom itu bernilai 27 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Ada K, jangan lupa konstanta, konstanta kolom 9 dikali 10 pangkat 9 Newton gitu ya, meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Yang ditanya tuh Q2-nya berapa gitu ya anak-anak ya. Oke, kita akan langsung hitung aja. Kita punya rumus FC sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Masukkan nilainya, FC 2430, K itu 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q1-nya 27 kali 10 pangkat negatif 6, dikali Q2 yang mau kita cari, per R kuadrat. 5 dikali 10 pangkat negatif 2, jangan lupa pangkat 2 lagi. Oke, ini nanti yang R kuadrat kita pindah ruas ya anak-anak ya ke sini. Jadi nanti, sebentar, ini kita tulis dulu aja ya, 2430 sama dengan yang atas, yang angka sama angka kita jadikan 1, jadi 9 dikali 27, kemudian dikali 10 pangkat 9, dikali 10 pangkat negatif 6, dikali Q2. Per, gitu ya, 5 kuadrat itu 25, dikali 10 pangkat negatif 2 dikuadratin tuh pangkatnya dikaliin ya anak-anak ya, jadinya 10 pangkat negatif 4, seperti itu. Nah, ini pindah ruas ke sebelah kiri yang 25 kali 10 pangkat min 4-nya. Jadi perkalian. 2430 kali 25 kali 10 pangkat min 4, gitu kan ya. Sama dengan 9 dikali 27, itu hasilnya adalah 243 anak-anak, dikali 10 pangkat. Ini kalau perkalian pangkatnya dijumlah anak-anak, 9 ditambah negatif 6 itu 3 ya. Pangkat 3 kali Q2. Nah, berikutnya kita sederhanakan aja dulu nih ya, yang ruas kiri sama ruas kanan. Di ruas kiri ada 2430. Di ruas kanannya ada 243. Ini bisa ya anak-anak ya, masing-masing dibagi 243, ini jadi 1. Yang ini jadi 10 gitu kan. Maka nanti di ruas kiri itu nanti ada 25 dikali 10 pangkat. Ini 10 pangkat 1 ya, kalau 10-nya aja tuh anak-anaknya 1 ditambah negatif 4 tuh nanti negatif 3. Di ruas kanannya 10 pangkat 3 kali Q2. Nah, kalau mau cari Q2-nya aja, berarti 10 pangkat 3-nya pindah ruas ke ruas kiri, itu jadi pembagian anak-anak. Jadi gini, 25 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 3. Nah, udah nih ketemu hasil Q2-nya. Maka Q2 itu hasilnya adalah 25 dikali 10 pangkat negatif 6 ya. Dari mana? Ini loh, kalau pembagian itu nanti pangkatnya dikurangin. Jadi negatif 3 dikurangin 3, hasilnya ya nanti negatif 6 anak-anak. Negatif 6 ini di kolom, atau kita bisa menuliskannya sebagai 25 mikrokolom anak-anak. Yuk kita lihat kunci jawabannya. Ya, yang C ya. Oke, kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 14, nilai hambatan total dari rangkaian di bawah ini adalah. Oke, kita lihat. Oke, langkah pertama anak-anak kita lihat dulu ya, mana yang dapat kita sederhanakan terlebih dahulu nih. Di sini kita bisa lihat bahwa ini dulu ya, ini bisa nih disederhanakan dulu. Ini juga
Jadi yang atas ini bisa seri dulu anak-anak ya. Ini ada R seri yang pertama, nilainya 20 ohm. Kan kalau seri langsung dijumlahin ya anak-anak ya. Ini berarti R seri yang kedua juga sama bernilai 20 ohm. Maka nanti rangkaiannya tuh jadinya seperti ini anak-anak. Tuh. Di sini ada 5 ohm. Ini ada R seri 1, 20 ohm. Kemudian di bawah ada R seri 2, 20 ohm juga. Di sini ada 10 ohm. Nah, langkah berikutnya adalah kita sederhanakan yang paralel dulu nih, yang ini anak-anak. Tuh, R seri 1 sama R seri 2-nya. Kita hitung dulu ya. Tuh, sebagai R paralel ini kita hitung RP dulu. Nah, 1 per RP sama dengan 1 per R seri 1 ditambah 1 per R seri 2. 1 per RP sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 20. Penyebutnya udah sama ya anak-anak ya, sama-sama 20. Berarti kalian langsung jumlahkan pembilangnya. 1 tambah 1 kan 2 ya. 2 per 20, ini dapat kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2, jadi 1 per 10. Ini masih nilai 1 per RP. Berarti RP-nya jangan lupa dibalik ya, RP-nya bernilai 10 ohm. Nah, rangkaiannya itu nanti jadinya seperti ini anak-anak. Ini ada 5 ohm, di sini ada R paralel 10 ohm, di sini ada 10 ohm. Berarti hambatan totalnya adalah, terakhirnya ini satu jalur ya anak-anak ya, seri. Jadi nanti R total itu sama dengan R seri anak-anak, jumlahin semua. 5 ditambah 10 ditambah 10. Hasilnya adalah 25 ohm yang A. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, itu dia kuncinya 25 ya. Oke, kita akan lanjut ke nomor 15. Kuat arus listrik I yang mengalir melalui rangkaian berikut ini adalah. Nah, ini cari I berarti langkah pertama sama ya, cari hambatan total dulu anak-anak ya. Nah, ini hambatan totalnya kita bisa tentukan seperti tadi ya. Yang pertama, kita selesaikan dulu nih yang ini anak-anak nih. Ini dulu ya, ini kan satu jalur nih. Secara seri. Nih kita hitung dulu ini secara R seri 1 ya, langkah pertama ini. Jadi R seri 1 adalah 1 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya 8 ohm. Nanti rangkaiannya menjadi seperti ini anak-anak. Nih yang tadi 3 nilai ini ya, 1, 3, dan 4 itu sudah menjadi satu nilai, yaitu R seri 1, 8 ohm. Di sini ada 8 ohm, ini ada 16 ohm, di sini ada 5 ohm gitu kan ya. Kemudian di sini ada batu baterai 12,5 volt. Nah, langkah selanjutnya anak-anak, kita hitung dulu yang ini ya, nih yang 8 ohm ini sama R seri 1-nya ini paralel anak-anak. Nah, cari dulu paralelnya. 1 per RP sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per R seri 1-nya juga 8 ya. Udah sama penyebutnya, jadi ini 2 per 8. Sama-sama dibagi 2, 1 per 4. Jangan lupa ini masih 1 per RP, jadi RP-nya dibalik ya, 4 ohm, seperti itu. Nah, rangkaiannya sekarang menjadi lebih sederhana lagi. Jadi seperti ini anak-anak. Ini ada 16 ohm, di sini ada 5 ohm. Nah, ini kan tadi udah jadi RP ya, bernilai 4 ohm. Nah, di sini ada batu baterai gitu kan. Nah, langkah selanjutnya, ini masih ada 3 hambatan, kita jumlahkan lagi ya anak-anak ya. Nih, hambatannya, ini kan jadinya satu jalur nih antara 16, 4, dan 5. Ini nanti terakhirnya seri nih anak-anak. Nih,
Jadi nanti R total itu sama dengan seri. Ya, seri. Nih. Dijumlahin semua anak-anak R totalnya 16 tambah 4 tambah 5. R total hasilnya 25 ohm. Nah, ini R totalnya belum selesai. Yang ditanyakan kuat arus ya. Jadi sekarang gambar akhirnya itu dari yang tadinya banyak begini ya, itu jadi sederhana anak-anak. Ini ada sebuah baterai, kemudian dengan sebuah nilai hambatan total. R total bernilai 25 ohm, baterainya 12,5 volt. Nah, ini I-nya berapa? Menggunakan persamaan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. R total ya tentunya. V-nya 12,5, R totalnya 25. Ya, kayak tadi anak-anak. Kalau koma-koma, satu angka belakang koma, kaliin dulu aja sama 10 per 10. Maka hasilnya 125 per 250. Ini bisa sederhanakan ya, jadi 1 per 2 atau 0,5. Jadi I-nya itu adalah 0,5 ampere. Ini jawabannya yang A, anak-anak. Kita lihat kuncinya. Ya, itu dia. Oke, kita akan lanjut lagi ke nomor berikutnya. 16. Bila setrika digunakan selama 20 menit, maka besar energi listrik yang diperlukan. Ini cari energi listrik ya. Oke, langsung aja. Di sini ada, berarti ada waktu, ini ya 20 menit. Ada daya anak-anak 300 watt, dan ini ada beda potensial 220 volt. Nah, energi listrik, W, itu bisa dicari menggunakan persamaan, ini kan bisa V kali I kali T gitu ya anak-anak ya. Atau bisa juga menggunakan P kali T anak-anak. Nah, kalau pakai atas kan I-nya nggak ada gitu ya. Nah, di sini udah ada P, daya, ini kan P anak-anak. T, waktu udah ada 20 menit. Ya. Nah, kita lihat jawabannya tuh satunya dalam joule. Kalau dalam joule berarti waktunya harus diubah ke detik anak-anak. Jadi kita menggunakan persamaan yang ini ya. W sama dengan P kali T. W sama dengan P-nya 300, T-nya itu 20 menit, kita ubah dulu ke detik, yaitu dikali 60. Nah, udah nih anak-anak, tinggal dihitung hasilnya dari 300 kali 20 kali 60 anak-anak. Yaitu 360.000 ya. Hasilnya itu adalah 360.000 joule. Ini yang D anak-anak. Yuk kita lihat kuncinya. Ya, sesuai ya anak-anak ya. Oke. Oke, kita akan lanjut nomor 17 ya anak-anak ya. Kutub-kutub yang terjadi pada ujung-ujung batang besi tersebut adalah, kita lihat di sini anak-anak, yang menjadi kunci adalah ini ya, yang tengah nih. Ini elektromagnet ya anak-anak, kita lihat. Langkah pertama untuk menentukan kutub pada elektromagnet adalah lihat dulu ini ya, posisi baterainya. Nih, posisi baterai, ini positif ada di sebelah kiri, ini ya positif yang lebih panjang, ini negatifnya sebelah kanan. Nah, arus itu kan berawal dari kutub positif anak-anak. Nih, jadi arusnya dari baterai itu ke kiri, kemudian ini rutenya ya naik atas. Nah, ini nyambung ya, di lilitan dia arahnya naik nih anak-anak. Tuh. Kemudian ini dia kan ke bagian belakang ya, di sini turun. Nah, ketika ada arus di lilitan ini naik arahnya menggunakan aturan tangan kanan anak-anak ya. Kalian coba kepal 4 jari ya, jadi jempolnya itu tangan kanannya menggenggam ya. Jempolnya terangkat seperti itu kayak RCT oke gitu ya, kayak oke gitu.
Nah, 4 jari yang lain itu menunjukkan arah arus pada lilitan ini, yaitu ke atas. Jadi arahkan 4 jari kalian itu ke atas. Pastikan kalian bisa melihat 4 jari kalian sendiri ya. Nah, sekarang posisi jempol itu adanya ke arah mana anak-anak nunjuknya? Ya, ke kiri ya, jempolnya ke kiri. Maka jempol itu menunjukkan kutub utara anak-anak. Di sini kutub utaranya. Nah, ini berarti kanannya kutub selatan. Nah, berikutnya untuk besi KL, MN, dan OP, ini nanti secara induksi anak-anak. Kalau induksi itu nanti sama persis ya posisi kutub magnet buatannya dengan magnet sumbernya gitu ya. Ini kan kirinya U, kanannya S. Maka sama ini juga. K-nya itu jadi U, ininya S. Yang MN juga sama. Utaranya di kiri, selatannya di kanan. Di sini juga sama seperti ini anak-anak. Tuh. Jadi kita lihat di sini ya. K-nya utara, ini betul ya, K-nya utara, ini juga nih. Kemudian N-nya itu selatan. Nah, ini betul. Nah, ini salah ya. P-nya itu selatan. Nah, jadi jawabannya sudah bisa pastikan itu yang A anak-anak. Oke, kita lihat kunci jawabannya, yaitu yang A ya. Berikutnya, kita akan lanjut ke nomor 18. Oke. Besarnya beda potensial sekunder pada trafo berikut ini adalah. Nah, ini trafo anak-anak jangan lupa. Berarti ini kan udah jelas ya, primer yang sebelah kiri ini primernya. Nah, ini sekundernya gitu ya. Nah, ada VP, NP, NS, ini VS-nya yang mau dicari ya. Berarti gunakan aja persamaan ini anak-anak. VS per VP sama dengan NS per NP. VS-nya mau kita cari, VP-nya 55, NS-nya 1200 per NP-nya 300. Nah, ini kita bisa coret dulu ya, nih 02-nya. Terus kita bisa sederhanakan lagi anak-anak. Ini 12 sama 3 bisa disederhanain ya, ini 1, ini 4, gitu kan. Kemudian berikutnya adalah VS. Ini 55-nya pindah ruas ke ruas kanan, nanti jadi perkalian anak-anak ya. Jadi 4 dikali 55 anak-anak. Nah, itu dia. Maka VS-nya adalah 220 volt. Nih, yang D anak-anak. Oke, kita lihat kuncinya dulu. Nah, itu dia ya. Selanjutnya, nomor 19, berdasarkan gambar, campuran, senyawa, dan unsur secara berurutan ditunjukkan oleh angka. Cukup jelas ya anak-anak ya. Ini gambar campuran itu nomor 2. Ya, ini campuran ya anak-anak nomor 2. Kemudian senyawa itu nomor 1. Jadi penggabungan berapa unsur gitu ya. Kalau campuran ya gabungan beberapa senyawa gitu anak-anak. Nah, sedangkan yang unsur itu yang tunggal nomor 3. Jadi 2, 1, 3. Terakhir, pasangan larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh nomor. Ingat, basa itu nanti mengubah kertas lakmus warna merah menjadi biru. Nah, kita lihat di sini ya. Larutan A, lakmusnya biru, perubahan warnanya jadi biru, jadi tetap biru. Jadi ini kemungkinan ya, kemungkinan netral atau basa. Yang B, lakmus merah, perubahan warnanya tetap merah. Ya, jadi dia kemungkinan netral atau asam. Yang larutan C, lakmusnya merah, berubah jadi biru anak-anak. Nah, ini udah jelas-jelas nih. Dia basa. Nah, yang D, lakmus biru, berubah jadi merah, ini juga asam. Yang ditanya yang bersifat basa. Jadi yang basa itu ya yang 1 dan 3 ya. Nah, seperti itu. Baik anak-anak, sampai sini dulu pembahasan soal paket 1 persiapan pra-US. Semoga penjelasan dari Bu Santi cukup membantu proses belajar mandiri kalian dari rumah masing-masing ya. Dalam perekaman video ini, bila ada kesalahan kata atau apapun juga itu, mungkin tidak disengaja ya, yang pastinya Bu Santi mohon permakluman dan mohon maaf. Oke, saatnya Bu Santi pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu like dan share ya jika kalian merasa video ini sangat berguna. Oke, terima kasih semuanya. Yuk, dadah, Tuhan memberkati.